Amin, amin. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Bolehkah sebelum saya mulai, coba dulu salam kiri kanan Anda. Tadi ada yang mungkin agak telat hadirnya. Belakang Anda mungkin, katakan padanya selamat pagi. Kalau Anda belum kenal, tanyakan siapa namanya. Tanyakan bagaimana, sehatkah? Haleluya, sehat saudara-saudara. Dompet sehat. Haleluya ya. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Luar biasa Tuhan menolong kita. Kembali kita beribadah pada hari ini dalam sebuah ibadah yang memberi kita inspirasi. Saudara-saudara, saya memberitahukan kepada saudara bahwa kita terus berdoa untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Tanggal 22 ini ada KKR khusus untuk bahasa daerah, dan ini sedang dipersiapkan. Setiap Rabu doa puasa, dan kami Rabu ada doa dengan mereka, berpuasa doa di belakang. Itu mereka sedang ibadah di atas sekarang nih, yang khusus bahasa daerah, dan kita mau menjangkau daerah sini semua. Orang-orang tua, keluarga-keluarga yang kita mau menangkan, memberitakan Injil. Dan kemarin itu kalau bisa adalah sedikit kita buat, mungkin ini masih mungkin, tergantung bagaimana kesiapan. Ada makanan mungkin yang kita bisa sediakan begitu ya. Kemudian anak-anak muda, saya beritahu pada saudara yang punya anak-anak remaja pemuda di dalam rumahnya, siapakah itu, apakah anak kandung, ataukah anak angkat, ataukah anak saudara, anak famili, atau hanya numpang, doronglah untuk selalu hadir dalam setiap ibadah Sabtu jam 5 sore. Ya saudaraku, itu ibadahnya, dan mereka akan bersiap-siap membuat KKR juga dengan tema kepemudaan pada bulan Oktober. Momennya itu momen Sumpah Pemuda. Nah, minggu depan ini mulai akan dipersiapkan, ada doa dan puasa lagi buat anak-anak kita supaya mereka bisa melayani ya teman-temannya di sekolah, ya di sekeliling dia. Dengan cara itu pula lah kita perlu mendorong semua anak-anak kita untuk ikut serta, ya ikut serta, karena itu penting untuk dia bisa bertumbuh dalam Tuhan, mengerti tentang dunia yang disebut pelayanan, supaya nanti kalau dia ada di seberang, dia tidak menjadi orang yang kuper, kurang pergaulan, minder atau apa saja. Ya doronglah ya. Lalu kemudian bersyukur kemarin sudah grup yang pertama itu ya parenting project sudah selesai, dan ditutup, diakhiri di sebenarnya satu lagi video terakhir yang dari parenting project CBN, tapi belum selesai, kata Pak Febli koordinator CBN di sini, belum selesai. Jadi untuk video terakhir belum diupload di aplikasi itu, sehingga kita akhirnya hanya ibadah dan saya membagikan firman Tuhan. Waktu saya membagikan firman Tuhan, saya sendiri diberkati sekali, karena firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin itu pada waktu pagi hari saya merenungkan, saya mendapatkan, oh begini artinya supaya kita menjadi berkuasa. Pulang dari tempatnya Bapak Johan, ya Maina Johan, istri saya bilang, "Papa tahu kebenaran itu tadi dapat di mana?" gitu. Ya saya bilang, direnungkan gitu ya. Ya tentang bagaimana supaya kita menjadi berkuasa. Ya. Oke. Bagaimana saudara-saudara, siap hari ini kita dengar firman Tuhan? Ya, nanti setelah kebenaran, setelah sharing firman Tuhan selesai, kita akan mendoakan anak dari satu keluarga, karena anak mereka akan diserahkan juga pada hari ini. Kita mulai. Siap ya? Handphone Anda jujur dulu, kalau tak bisa dikendalikan, dibunuh saja, dibunuh. Oke, kalau nggak bisa dikendalikan, dibunuh. Maksudnya apa? Kadang-kadang Anda iseng-iseng jawab WA, lihat Facebook, jangan gitu. Ya, ada lagi anak-anak pelajar ku tengok itu seringkali tuh lihat main game. Ya, dan jangan lupa mama-mama melihat itu harga beras yang paling murah di Gunung Stoli.
Jangan. Lebih bagus kalau memang Anda mau gunakan, bikin mode pesawat sehingga tidak masuk berita apapun, dan Anda lihat Alkitab elektroniknya. Oke ya. Tema atau topik hari ini adalah belajar percaya dan mempercayakan diri. 2, 3 ya. Ucapkan dengan saya. 2, 3 ya. Belajar percaya dan mempercayakan diri. Saudara-saudara, setelah kita itu dimerdekakan di dalam Kristus, kita ini menjadi orang yang menjadi miliknya Kristus. Amin ya. Tetapi di dalam perjalanan ke depan, menjalani hidup ke depan, itu tidaklah serta-merta segala sesuatunya gampang. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau dikatakan mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah beri pada kita, itu artinya Anda mengerjakan segala sesuatunya ke depan. Tetapi saya mau beritahu, tidaklah mudah, tidaklah gampang. Itu sebabnya tema ini saya mau kita belajar apa yang disebut kita belajar percaya dan mempercayakan diri. Kenapa ada orang kandas di tengah jalan? Dia pertamanya semangat sekali di dalam Tuhan, dia rindu sekali melayani Tuhan luar biasa, tapi sayangnya dalam perjalanannya itu dia seperti sudah berhenti percaya pada Tuhan. Dia menjadi ragu pada Tuhan. Enggak sedikit akhirnya orang itu, dia tadi sudah dengar ya, dia pertama dia berjalan kepada setan, menemukan hidupnya itu untuk setan. Jadi iblis, behusoma itu yang diikutinya terus ke sana. Tiba-tiba bertobat itu bahasa asli yang dipakai itu adalah metanoia. Metanoia, dari kata metanoia itu sebenarnya bahasanya Yunani yang artinya berbalik arah. Yang berbalik arah itu pemikirannya harus berbalik, berputar. Jadi orang Romawi misalnya ya, jadi kalau dia itu sebagai tentara, dia waktu melakukan yang namanya jalan bersama, gerak jalannya, jadi waktu melangkah misalnya kiri, kanan, kiri gitu ya. Nah tiba-tiba sang kepala pasukan bilang ya metanoia, maka dengar ini, kiri. Begitu disebutkan metanoia, maka mulai berputar dan menuju Tuhan. Itu namanya bertobat. Bertobat itu bukan jalan lalu berputar terus berhenti di sini. Ini belum bertobat. Ini bukan pertobatan sejati. Contoh nih, manusianya orangnya mencuri. Bertobat bagaimana? Putar terus tidak mencuri. Itu belum bertobat. Yang bertobat itu tidak mencuri, lalu apa? Dia mulai bekerja keras, dia mulai rajin kerja, dia cari uang sungguh-sungguh, dia berusaha sungguh-sungguh. Nah itu bertobat. Orang Kristen cuma sampai mencuri, falimo, terus berputar, tidak mencuri, berhenti. Kau jangan salah ibu bapak, di belakang behusoma manggil. Dia bilang, kawa, kata di belakang. Kita enggak apa? Dalam nama Yesus. Belakang bilang lagi, sabata wa kawa. Lalu mulai dijawab, hana. Udah mulai. Pasti mulai dia bilang, ada di sana, ada kita ambil dulu. Di mana? Mulai perhatikan nih. Di mana? Rumah Inafiso saat begini. Ya iya loh. Kosong. Lau balik. Fana itah kata. Orang kalau berhenti sampai tidak mencuri, ingat baik-baik, dia belum bertobat sebenarnya sungguh-sungguh. Dia kalau bertobat sungguh-sungguh, dia akan mulai bekerja, dia mulai sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya, dia mencari nafkah, dia akhirnya, kata Alkitab, mulai belajar memberi. Bukan lagi dia mau mengambil, tapi dari hasil pekerjaannya dia belajar untuk memberi.
Keren. Itu baru bertobat. Makanya Zakeus, dengarkan saya baik-baik. Zakeus itu kepala pemungut cukai, tukang korupsi selama hidupnya, tapi dia rindu berjumpa Yesus, tapi badannya kan pendek. Kisahnya begitu kan? Lalu dia naik pohon ara, dia nggak tahu yang mana Yesus. Yesus tahu ini orang rindu ketemu dia. Yesus bilang, "Hai Zakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Zakeus enggak lagi tanya, "Siapa kau? Siapa kau?" Enggak. Dia tahu ini orang beda, suaranya saja itu beda. Pasti ini Yesus yang kucari itu. Turun dia masuk ke rumahnya. Apa yang dilakukannya? Dia panggil semua orang, bikin perjamuan, makan semuanya. Perhatikan pertobatan Zakeus. Apa dia bilang? "Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada fakir miskin." Wih, hebat gak itu? Wih, itu hebat itu. Jadi tiba-tiba dia langsung kayak hidupnya jadi miskin lah karena setengah. Lalu dia bilang gini, "Barang siapa orang yang kutipu Tuhan, kalau ada satu yang kutipu, aku akan ganti 4 kali lipat." Wih, luar biasa pertobatan itu. Beda dengan kita. "Tuhan, kalau ada satu orang kutipu, akan kutipu 4 kali lagi Tuhan." Begitu dia. Haleluya. Bilang kiri kanannya, "Kayaknya aku mengerti siapa yang dimaksud." Bilang saudara-saudara. Satu kali nipu, ku ganti 4 kali lipat. Hebat loh saudara-saudara. Makanya Zakeus dikenal sebagai seorang pemungut cukai, kepala, bukan pemungut cukai. Matius pemungut cukai kalau kitab Injil Matius. Tapi Lukas berkata Zakeus kepala pemungut cukai. Jadi kepala dia, bos. Jadi kalau ada tukang koruptor, dialah bosnya, dialah otaknya itu koruptor itu, gitu loh. Dan waktu dia bilang, "Setengah aku berikan fakir miskin." Nah, kalau ada yang kutipu Tuhan, ku ganti 4 kali lipat. Jadi siapa yang ditipu-tipunya itu digantinya 4 kali lipat. Bayangin saudara-saudara. Hebat pertobatan itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia mau seperti itu? Jawabannya tema ini yang mengatakan dia telah belajar untuk percaya dan dia mempercayakan dirinya pada Yesus. Hari ini kita coba melihat dalam kisah Lazarus. Kalau tadi Zakeus, sekarang Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11. Mari kita lihat Yohanes 11 pelan-pelan saudara-saudara. Mari kita perhatikan ayat ini pelan-pelan. Ayat 1 saya baca ganjil, saudara-saudara baca ayat yang genap. Nanti kita baca yang lainnya secara perlahan-lahan ya. Oke, Yohanes 11. Oke, saya baca ya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. 2. Berarti Maria itu sangat mengenali Yesus. Betul ya? Karena satu kali Yesus ada di sebuah rumah, Maria itu minyaknya itu dia tuangkan, dia pecahkan buli-buli, terus dia taruh di kaki Tuhan. Lalu kemudian dia ambil rambutnya. Itu sebenarnya apa bahasanya? Kalau di zaman dahulu itu rambut itu mahkota bagi seorang perempuan, itu rambut itu mahkota. Makanya zaman dulu orang Yahudi itu rambut wanita itu harus panjang. Ya gitu dulu gitu. Itu artinya mahkota. Beda dengan sekarang. Laki-laki yang gondrong panjang, perempuan yang cepat begini. Ajaib itu. Zaman sekarang kan ajaib. Alasannya panas. Nah, oke lah, nggak apa-apa lah. Yang penting belum sampai neraka lah begitu ya. Tapi waktu dia sekat dengan rambut itu berarti dia sedang berkata, sebenarnya dirinya itu mahkotanya yang dia berikan. Di mana dia kasih itu? Di kaki Yesus, bukan di
tangan, di jubah Yesus, terus di kepala Yesus, tahu kaki itu kan busuk di situ kan, mohon maaf, kotoran-kotoran hewan dilewati, ya kan, jalan, debu, bau kotor, tapi dia menyucinya dengan meminyakinya, itu menuangkan dengan minyak yang mahal. Nah, jadi sebenarnya Maria adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu di dalam Injil Lukas Anda lihat Maria dan Marta, tahu bukan kisahnya, bukan? Marta sibuk melayani, Maria duduk diam di kaki Tuhan. Oke, ngerti ya? Berarti Maria ini punya kasih pada Tuhan luar biasa. Dan Yesus mengenali mereka ini, 3 bersaudara, 1 laki-laki 2 perempuan, Lazarus laki-laki, Maria Marta perempuan. Dan mereka ada di kampung Betania. Yesus pernah di sana. Dan waktu Yesus dengar apa yang terjadi, Lazarus sakit. Perhatikan selanjutnya ayatnya, ayat 3. Dan Lazarus sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Berarti betul mereka sangat mengenal Yesus. Jadi bukan ecek-ecek, kenal-kenal begitu, enggak. Mengenal betul pribadi Yesus. Ayat yang keempat, 2, 3 ya. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Apa maksudnya? Kita baca kisah selanjutnya, ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Perhatikan kalimat ini. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya dan Lazarus. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang keenam, baca 2, 3 ya. 7, tetapi sesudah itu berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ayat yang ke-6 bilang sengaja. Perhatikan baik-baik kalimat ini penting. Maria, Marta, Lazarus mengasihi Tuhan Yesus. Yesus pun mengasihi mereka. Tapi Yesus mengasihi mereka, memang betul mengasihi mereka. Tapi waktu didengarnya sakit si Lazarus, dia sengaja tidak langsung pergi. Dia masih tunggu 2 hari lagi, sengaja. Kata sengaja, ingat baik-baik saudara-saudara, ingat baik-baik, itu berarti adalah kehendak Tuhan untuk tidak berangkat. Mari kita lihat ayat-ayat ini yang kita baca, mari kita ambil untuk kehidupan kita. Dengarkan saya. Kalau kita sebagai anak Tuhan betul mengasihi Tuhan, betul saudara-saudara, dan kita tahu bahwa Yesus pun mengasihi kita, sangat mengasihi kita, sampai dia mati di kayu salib untuk kita. Yes, ya, tapi jangan lupa saudara-saudaraku, kadangkala masalah datang dalam hidupmu dan saya, Tuhan sengaja biarkan. Dengarkan saya baik-baik. Tuhan sengaja biarkan itu terjadi dalam hidupmu. Masalah apa itu? Apa saja. Anaklah, suamilah, istrilah, keuanganlah, apa saja. Tergantung takaran kita masing-masing memang. Tuhan tahu kan masing-masing kita. Termasuk saya juga. Pekerjaanlah, jodohlah, anaklah, apalagi keturunanlah, mertualah, semua, menantulah. Tuhan kadang-kadang izinkan itu. Dan sengaja Tuhan tidak, kayaknya nggak mau tolong. Biasa. Saya makin menyadari dalam posisi seperti itu, saudaraku, sudah dikabarkan kepada Yesus. Maria Marta sebagai perempuan tentunya rindu sekali
saudaranya laki-laki. Ingat ya, pada zaman itu, mohon apa ya, kita nih harus akui ya, yang disebut level perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki dalam konteks pada budaya Yahudi. Dan kita Nias juga, saya pikir bukan hanya Nias, Batak juga banyak. Kita yang di daerah secara khususnya untuk Indonesia, daerah timur ini mengadopsi itu bahwa laki-laki kadang itu lebih tinggi daripada perempuan. Derajatnya itu lebih mulia. Jadi betapa sedihnya Maria dan Marta kalau yang laki-laki, pihak laki-laki yang Lazarus ini terjadi apa-apa, siapa yang melindungi mereka? Siapa yang menjagai mereka? Wajar Maria dan Marta berharap betul Yesus bisa datang. Tapi yang anehnya saudara-saudara, Yesus sengaja biarkan tinggal 2 hari. Lalu setelah itu dia baru bilang sama murid-muridnya, ayo kita kembali ke Yudea. Dan saudara-saudara, ayat yang selanjutnya kita baca ya, ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masihkah engkau mau kembali ke sana? Jawab Yesus, saya jawab langsung cepat ya. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena melihat terang dunia itu. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataan, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita itu telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12, baca saudara-saudara, baca 2, 3 ya. Berarti tidur kata Yesus. 13, maksud Yesus tidur itu adalah mati. Sedangkan sangka mereka ya, Yesus berkata tidur ya memang ya tidur dalam arti biasa. Maka barulah Yesus berterus terang, Lazarusnya sudah mati. Jadi dibiarin mati saudara-saudara. Dalam konsep pikiran kita manusia, pasti kita bilang apa? Kejam kali Tuhan ini. Woi, dengarkan saya, jahat kali Tuhan ini dibikinnya sama aku. Kenapa sama aku diizinkannya dibuatnya gini? Kenapa sama tetangga aku tidak dibuatnya begitu? Dengarkan saya, dengarkan saya. Saya mau beritahu, dalam pengalaman hidup saya pikir bukan hanya saya, ada banyak orang. Waktu orang itu pertama sekali bertobat, cinta mula-mulanya begitu menggebu, biasanya di situ Tuhan menjawab tepat. Percaya? Begitu, puji Tuhan, haleluya. Baik kali kau Tuhan, bukan lagi baik kali Tuhan, baik kali kau Tuhan. Nah, gitu, udah tinggi sekali nih kan? Baik kali kau Tuhan, baik kali. Jadi waktu dibutuhkan sesuatu, berdoa, Tuhan bagaimana begini, ternyata besoknya langsung apa? Dijawab Tuhan. Wah, itu luar biasa. Baik kali kau Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, seiring waktu berjalan, rohanimu harus naik meningkat. Tuhan kadang-kadang izinkan kita itu latihan spot jantung, supaya bagus jantung ini. Kan gak pernah olahraga, ngerti maksudnya saudara-saudara? Dibuatnya olahraga sebentar. Gak pernah ke olahraga no gue, kata Bapak di surga untuk kita. Lau, dikasihnya olahraga. Ada kesusahan, Tuhan, jantung ini, Tuhan tolong gimana ini Tuhan, aduh gimana jalan ini, Tuhan, tiba-tiba datang pertolongan, haleluya, haleluya, normal lagi dia. Halo Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus melalui yang disebut ujian dalam mengikut Tuhan. Kalau enggak, itu berarti iman Anda iman murahan, gampangan. Nah, itu sebabnya lihat ayat yang ke-15. Inilah dia tema itu. Ayat yang ke-15 kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian
bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang padanya. Rupa-rupanya bicara kita belajar percaya, itu artinya Tuhan harus perhadapkan sesuatu yang sepertinya Tuhan tidak tolong. Belajar percaya di situ. Halo, siapa di sini yang mengalami kesulitan sekarang? Kok sepertinya Tuhan tidak tolong-tolong? Belajar percaya di situ. Tuhan sedang didik Anda, iman Anda untuk naik levelnya. Belajarlah percaya. Anak-anakmu bagaimana? Untuk kuliahnya bagaimana? Bagaimana ke depan? Bagaimana kekuatannya? Anak kita punya cita-cita tinggi, tapi kemampuan kita tidak ada. Lalu bagaimana? Kita menjerit, kita menangis. Bagaimana ini Tuhan? Saya beritahu, belajar kau percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Amin saudara-saudara. Dan kami mengalami segudang pengalaman yang di luar kemampuan otak kita. Makanya dulu kan pernah tema khotbahnya kan kasih yang melampaui segala akal. Tidak masuk di akal. Sebenarnya bukan tidak masuk di akal, melampaui segala akal. Nggak mampu dikaji dengan otak. Contoh nih, sekarang yang ada di sini kita nih, contoh. Mohon maaf ya, tidak kucilkan, tidak kurendahkan kita. Mohon maaf. Tapi saya tanya pada saudara, jujur, berapalah gajimu setiap bulan? Halo? Berapalah? Berapalah gajimu tiap bulan? Berapa? Bukan kurendahkan, sekali lagi jangan kuanggap merendahkan saudara. Tidak. Saya ingin membuktikan bagaimana Tuhan itu menyertai kita, bukan? Berapa gaji kita? Berapa? Hah? Dari hasil kita dagang berapa? Hitung. Kalau mau kau tahu pakai kalkulator, bikin. Coba hitung. Hitung gaji per minggu misalnya 500.000 kali 4 2 juta. Coba hitung lagi tuh, beras berapa, ini belum lagi ini. Soya cabai sekarang 60.000, cabai rawit. Coba hitung semua itu. Berapa begini. Soya kurang. Benar atau tidak? Jawab saya, benar atau tidak? Kurang kita bilang, tapi apa? Anak lahir tiap tahun. Kurang. Soya nak gule lahir lagi. Mohon maaf, nggak kuhina, nggak kujelekkan. Ya kan? Sakit kali Pak. Ibu sakit kali melahirkan ini. Iya sakit. Besok ada lagi. Tahun depan lahir lagi. 2 tahun lagi lahir lagi. Loh, sedangkan tanpa anak saja dengan gaji itu kurang, terus bertambah pula lagi anak, harusnya bagaimana? Udah bukan lagi kurang, sudah pasti tenggelam. Tapi saya tanya pada saudara, kok bisa sehat lagi ku tengok anakmu, lebih gemuk lagi anakmu daripada mamanya? Enggak, jujur dulu kita ini, sekali lagi tidak kurendahkan ya. Coba ukur dulu, kenapa bisa begitu? Coba. Jawabannya pasti itu karena kita telah belajar percaya pada Tuhan bahwa Dia sanggup cukupkan. Tepuk tangan dulu buat Yesus kita yang luar biasa. Ya, itulah Tuhan. Jadi itu sebabnya dalam mengisi kemerdekaan tadi yang Tuhan sudah beri dalam hidup ini, isilah itu dengan belajar percaya pada Tuhan selalu langkah hidup saudara. Selanjutnya, perhatikan, lihat lagi apa yang terjadi. Perhatikan apa yang terjadi. Ya, Thomas ayat 16. Dia bilang, ini kayak nada-nada ngejek atau gimana? Inilah memang murid yang belum percaya. Memang Thomas kan selalu begitu, nggak bisa percaya sebelum dilihat. Itulah Thomas memang. Dan Thomas bilang begini sama teman-temannya, mari kita pergi ke sana untuk mati juga bersama-sama dengan Dia. Lah, dia bilang itu aneh memang.
Thomas ini. Udah dibilang Tuhan, ayo kita ke sana. Tuhan ingin mengajar mereka untuk belajar percaya, ya kan? Si Thomas ini bilang, ayo, ada-ada aja Tuhan Yesus. Ada biar mati kita sama-sama dengan dia, mati kita sama-sama. Coba bayangin saudara, itu murid yang aneh memang. Dari dulu si Thomas ini mau begitu. Dia nggak percaya sebelum dia lihat. Ada Thomas seperti itu di sini? Hah? Kalau ada pun nggak apa-apa, suruh bertobat aja. Waktu kita berbicara tentang belajar percaya, itu artinya bukan dengan melihat, mengerti saudara-saudara? Belajar percaya bukan pakai mata, bukan pakai kalkulator, bukan. Gaji Anda itu seberapa pun yang hari ini ada, Anda kalkulasi dengan kalkulator Anda pembagiannya, nggak akan bisa. Ada satu orang bilang sama saya begini, saya lupa waktu itu. Bagaimana kira-kira? Pak, saya udah betul-betul belajar untuk memanage keuangan Pak dengan baik. Oh ya, bagus. Jadi memang saya suruh istri saya tulis semua bagaimana ya pembiayaan, kebutuhan apa, saya tulis begini-begini. Lalu bagaimana? Saya waktu lihat Pak, aneh sendiri, kok bisa kami hidup padahal nggak bisa. Lalu apa yang Bapak lakukan? Akhirnya aku bilang sama istriku, udahlah tutup aja buku itu, koyakkan itu, nggak laku itu, nggak bisa. Pokoknya mari kita bersyukur sajalah, berdoa, katanya saudara-saudaraku. Karena kalau dihitung pakai itu lagi nggak masuk akalnya, gimana pengaturan itu? Kurang, tapi kok bisa lewat? Berarti nggak masuk akal. Ngapain ditulis kalau nggak masuk akal? Udahlah koyakkanlah itu, buanglah itu. Mari kita bersyukur saja, berdoa, menyanyi setiap hari buat Tuhan, Tuhan cukupkan. Habis. Anda harus sadari bahwa belajar percaya bukan dengan melihat, bukan dengan kalkulator Anda, tapi belajar percaya artinya apa? Anda yakini bahwa di sana Dia sudah menolong Anda. Belum Anda jalani, belum sampai, tapi Anda percaya Dia pasti menolong saya. Belum kelihatan kan? Udah kelihatan? Belum. Tapi si Thomas ini ada ayalah ya. Sama-samanya kita mati ke sana nih, cari matinya kita ini dibuat nih katanya. Bayangin saudara. Lalu lihat baik ayat 17. Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. 4 hari loh saudara, bukan 1 hari. Kalau 1 hari mungkin bisa mati ecek-ecek gitu, bahasa orang Medan bilang. 2 hari, 4 hari udah bau lah itu berarti. Pasti udah bau. Coba nggak usah dulu manusia dulu, Anda taruh aja situ tikus mati, taruh aja di situ di depan teras Anda itu, taruh situ. Coba hari keempat bagaimana? Hari keempat bau kali. Tuhan sengaja 4 hari. Padahal tahu Anda, Betania tempat Yesus waktu itu ada dengan Yerusalem, mohon maaf, Betania tempat Lazarus ada dengan Yerusalem, itu jaraknya itu hanya dikebutkan di situ 2 mil. Ayat yang lihat. Oh ya, ayat selanjutnya 18. Betania itu dekat Yerusalem kira-kira 2 mil. 2 mil itu kalau dalam hitungan kilometernya kita 3,2 kilometer. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya dengan Yerusalem. Ya udahlah, jalan ke sana. Oke. Nah, sekali lagi lihat apa kata Marta. Saya cepatkan ya. Dengar. Ayat 21. Cepat ini. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Wajar dong. Dia seperti menyesali Yesus. Kenapa kau ini Tuhan, lambat kali lah kau datang Tuhan. Kalau kau cepat tadi nggak mungkin matilah saudaraku. Pasti kau sudah bisa mendoakan dan sembuh pasti Tuhan. Pasti begitu kan? Tapi dia punya iman juga. Imannya bilang gini ayat 22. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Bagus kan? Imannya ada sebenarnya itu Marta. Tapi sekali ini pun Tuhan, aku percaya Allah akan memberikan kepada apa yang kau minta. Dari mana dia bisa menjawab itu? Pasti lewat pengenalan kepada Yesus yang sudah
cukup intens ya, ada pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, perhatikan lagi 23. Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. 24 Martanya bilang, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu akhir, orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, ternyata Marta ini berpikir, iya bangkit nanti waktu kebangkitan. Dia pasti bangkit. Beda, imannya itu memang betul Tuhan pasti bisa jawab, tapi imannya itu bilang nanti Tuhan pasti jawab. Tapi Yesus tidak, Yesus sekarang. Ini sekarang, waktunya sudah tiba sekarang. Dengarkan saya baik-baik. Halo. Kalau Anda di dalam pergumulan hidup, dan seringkali kita akan berpikir, mungkin 2-3 bulan lagi nih itu nanti ada jawaban. Mungkin 4 bulan lagi. Nah gitu ya. Tapi Yesus waktu bekerja dia nggak bilang 4 bulan lagi, besok dapat jawaban itu. Mengapa? Karena Yesus sedang mengajarkan Marta, kau itu harus percaya padaku. Jangan percaya kepada apa yang kau tahu, yang kau lihat. Percayalah engkau kepadaku. Dan di situ penting sekali pada ayat selanjutnya, Anda bisa cek nanti. Perlu mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. 26, setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, ditanya Tuhan, percayakah engkau akan hal ini? Dia jawab sama Marta, ya Tuhan aku percaya, engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi dia melihatnya itu akan imannya itu sedang dibawa Tuhan. Kalau kau percaya sekarang, luar biasa saudara-saudara. Dan kalau kita melihat akhirnya, saya tidak panjang lebar lagi, kita semua sudah tahu kisah ini. Maria dan Marta pada akhirnya juga bisa melihat kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Lazarus pun dibangkitkan, dan waktu itu Yesus berkata, kalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Perhatikan baik-baik di situ. Coba lihat ya. Perhatikan ayat 39. Jangan lompat cepat ya, supaya kita makin ngerti. Kata Yesus, angkat batu itu. Udah sampai di kuburan itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata padanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ya mati. Udah 4 hari. Memang udah bau lah. Tapi Yesus kembali ingatkan dia, bangkitkan imannya lagi. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, Tuhan sedang mengajar Maria Marta untuk belajar percaya. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan hidup kita pun Tuhan sedang mengharapkan dan mengajar, mendidik kita untuk tetap belajar percaya. Saya tanya saudara, masalah apa yang besar dalam hidupmu? Mana lebih besar masalah yang ada padamu dengan masalahnya si Maria dan Marta ini? Masalah Anda apa? Tidak punya uang, ekonomi. Loh, sebenarnya Anda doa minta kekuatan Tuhan, Tuhan beri pekerjaan, selesai kan? Anda masalah punya apa? Masalah Anda dunia kerja, ada orang yang mengejek atau apa, itu masih terlalu gampang masalahnya. Ini masalahnya udah berat, apa? Mati. Macam mana lagi menyelesaikan itu? Sudah mati. Bukan hanya mati, 4 hari lagi dikubur. Udah nggak ada lagi tandingannya masalah ini.
Udah nggak mungkin lagi. Siapapun yang menolong manusia ini, siapapun, takkan ada yang bisa. Siapa yang bisa melawan kematian? Siapa yang bisa bantuin? Nggak ada. Semuanya pasti akan berkata apa? Udahlah, relakanlah. Ngerti maksudnya? Pasrahkan sajalah. Udah memang nasib udah begitu. Ya nasib lah namanya. Kan gitu, pasrah. Udah nggak mungkin lagi. Bukankah kita sering kali ngalamin gitu? Kita bilang ya sudahlah, kau pasrahkan sajalah. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau mati, matilah itu. Hiduplah di situ dia. Anda sebenarnya bukannya pasrah, Anda sudah putus asa. Udah nggak tahu lagi mau bagaimana. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu juga. Saya tanya pada saudara, Anda lihat pasangan Anda lah. Ibu, engkau lihat bapak-bapak, engkau lihat suamimu. Suamimu kalau tengok gitu nggak berubah-berubah, apa yang kau lakukan? Ada yang bilang apa? Ya sudahlah, udah begitu memang nasib. Ya pasrah saja, terimalah apa adanya. Udah begitulah dibuat Tuhan nasib. Bodoh-bodoh. Siapa bilang? Masa Tuhan inginkan kau celaka atau teraniaya atau terhina? Enggak. Yang ianya Tuhan sedang tuntut kau percaya. Dan percayakan dirimu kepadaku, kata Tuhan. Percayakan diri pada dia. Tapi kan banyakan orang kan nggak kayak gitu. Udahlah, paling matilah. Soaya udah selesai. Halo, tolong belajar Anda menyadari Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dia tepat pada waktunya. Amin. Amin. Tapi kapan itu, Pak? Jawaban kitab pengkhotbah bilang indah pada waktunya. Iya, kapan itu, Pak? Nggak tahu. Tapi yang pasti indah pada waktunya. Ada orang yang udah stres suntuk. Saya masih ingat, nggak ada. Siapa dulu itu? Orang mana? Mau pindah ke seberang dia. Orang seberang ya. Diurusnya surat pindahnya. Pindah kemana? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4. Nggak pindah-pindah. Dia urus ke gubernur, katanya ada orang dalam, dia urus, nggak pindah-pindah. Mengapa nggak? Karena di sana suaminya, dia di sini. Pokoknya harus pindah ke sana. Nah, pindah-pindah, putar sana, akhirnya dia nyerah. Dan nyerahnya gimana? Dia sudah berpikir, ya sudahlah, suamiku sajalah diurus pindahnya kemari. Nyerah. Lalu kita cuma bilang begini, doanya cuma bilang begini, sudahkah kau percayakan sama Tuhan saja? Jangan kau percayakan sama orang dalam. Orang luar pun bisa. Ngerti maksudnya saudara-saudara? Dipercayakan sama orang dalam, percayakan sama Tuhan. Maka mulailah berdoa dan mulai meletakkan kertas-kertas semua yang sudah. Tuhan, nggak sanggup lagi aku, menyerah aku Tuhan, dalam nama Yesus serahkan Tuhan. Nggak sampai 2 minggu keluar dan akhirnya pindah. Lalu berkata, ini ya kan selalu gitu. Apa katanya? Baik kali kau Tuhan. Nah itulah masuk penyakitnya kan gitu. Kalau dari tolong Tuhan, baik kali kau. Memangnya kalau 4 tahun yang belum lewat ini, emangnya Tuhan nggak baik? Saya tanya, Tuhan nggak baik? Baik, cuman bukan baik kali, cuman hanya baik. Halo saudara-saudara, belajar mempercayakan diri pada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Oke, ini udah kulakukan, nggak sanggup lagi. Ini Tuhan, ini oke, kuletakkan di bawah kakimu. Oke Tuhan ya, sudah ya Tuhan, sudah kuhubungi si A, si B, si C, si D, udah semua Tuhan ya. Oke ya, udah ya Tuhan, udah capek kali pun aku menghadapi manusia-manusia di dunia ini semuanya. Pokoknya sekarang kuletakkan di bawah kakimu, serahkan. Udah, aku percaya
angkat lagu. Hatiku percaya. Bikin legatonya. Hatiku udah biarin aja, Tuhan bekerja. Kalau nggak gitu, stres kita. Betul nggak saudara-saudara? Stres. Banyak kali pikiran kita. Maka yang terjadi ketika Yesus berkata, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Benarkah itu terjadi? Benar sekali. Ayat 41. Perhatikan baik-baik, di sini saya ingin menyampaikan kepada saudara bagaimana mukjizat itu akan kita terima. Kalau kita sebagai pelayan ingin melihat mukjizat demi mukjizat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, belajar dari sini. Kalau kita melihat waktu Yesus sampai, Yesus menangis. Ayat 35 bilang menangislah Yesus. Ayat 38 bilang masgullah hati Yesus. Itu artinya Yesus punya hati belas kasih. Kalau Anda dan saya punya hati berbelas kasihan pada orang, dan Anda kemudian ayat 41, Yesus mengadahkan ke atas dan berkata, aku mengucap syukur kepadamu ya Bapa, bahwa engkau telah mendengarkan aku. Perhatikan ini, mukjizat itu nyata. Waktu kita punya belas kasih, Yesus punya belas kasih pada banyak orang. Kalau Anda baca dalam kitab Injil Lukas, selalu ada tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, maka disembuhkannya mata orang buta itu. Tergeraklah dia oleh belas kasihan. Belas kasih itu tidak datang, saudaraku, oleh karena apa kata orang, tidak. Itu memang datangnya dari hati yang merindukan orang itu bisa diselamatkan. Maka selanjutnya adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika mengucap syukur itu, di situ biasanya Tuhan bekerja. Jadi apapun pergumulanmu hari ini, mengucap syukurlah. Ketika Yesus mengucap syukur, mukjizat pun dinyatakan. Lalu dia berkata, ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tujuan selalu mukjizat itu adalah supaya orang bisa percaya pada Yesus, bukan supaya Anda dimuliakan, bukan supaya kita dipuja-puji, bukan. Jadi mukjizat yang Tuhan berikan selalu kepada kita, tujuannya adalah supaya kita lebih percaya lagi akan karya Tuhan. Sekarang engkau sudah mengalami banyak hal-hal baik. Dulu engkau terlunta-lunta, dulu engkau mengalami banyak hinaan, ditipu orang, dihina orang. Tapi sekarang Tuhan mulai menunjukkan kasih-Nya pada saudara. Apakah itu? Macam-macam cara. Bisnismu dibuatnya lancar, anakmu ditolong Tuhan menjadi pegawai. Lalu kemudian lagi ada hal-hal di mana Tuhan sediakan berkat-berkat-Nya melalui pekerjaan yang kau lakukan. Pekerjaanmu naik dari satu usaha, dua, tiga, dan terus naik dan terus naik. Itu berarti sebenarnya supaya engkau semakin percaya pada Tuhan, bahwa Dialah yang harusnya kau yakinkan dalam dirimu. Dialah yang harusnya tempat engkau mempercayakan diri. Amin, saudara-saudara. Jangan ada lagi di antara kita yang cari dukun lagi ya. Jangan coba-coba. Jangan ada lagi di antara kita yang mencari ina afiso, ina nanawiso. Oh Tuhan, ama gabula dada. Jangan lagi. Stop. Percayakan diri Anda pada Tuhan. Dan lihat ayat 43.
Nah, ini saya mau akhiri nih. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, dengan suara keras. Ini masih kurang keras ini saya ngomong. Suara keras, Lazarus, itu suara keras itu. Dipanggil, Lazarus, marilah keluar. Itu hebat loh saudara. Suara keras itu sebenarnya sedang berbicara, diperintahkannya supaya dia keluar. Ternyata saya punya sebuah keyakinan yang pasti. Kalau masalah menimpa saudara berat sekali dalam hidup saudara, maka engkau harus berseru keras. Kau akan berkata, hai masalah, keluarlah dari pikiranku. Itu sebabnya dalam terjemahan bahasa Inggris saya suka mengutip satu kalimat bijak bilang begini, if you have a big problem, don't you say, oh Lord, I have a big problem. Kalau kau punya masalah besar, jangan kau bilang, Tuhan aku punya masalah besar. Don't you say that. Jangan kau bilang begitu. But you must that, kamu harus berkata itu berubah. Apa itu? You must say, hey problem, I have a big God. Hey masalah, aku punya Tuhan yang besar. Itu yang harus kau lakukan. Bukan masalah langsung Tuhan. Ini mama-mama ini yang dari kampung. Apa itu? Hei, mendapat dita. Hana ina. Oh, ya mereka bulan dedegu. Alah. Hey, come on. Jangan lagi begitu cara bicaranya. Anda harus berani bilang, "Hei, masalah. Aku punya Tuhan yang besar. Aku akan bisa lalui. Aku punya Tuhan yang hebat." Wih. Suaramu harus keluar, keras. Bagaimana supaya keras, Pak? Di tepi hutan, itu di tepi pantai. Teriak. Teriak. Tepi laut kan enggak didengar. Gitu kan? Datang tsunami kan mantap juga kan? Langsung. Kan gitu kan? Waktu datang dia gitu, teriak saya teriak. Hai masalah, beritahu masalahmu dengan siapa? Hah? Hai masalah, dengan mertuaku perempuan. Hai masalah dengan suamiku yang lola. Misalnya kan begitu. Hai masalah dengan istriku yang astagfirullah, ngeri kali dia ngomong. Hai masalah, ingat ya, yang ditengking masalahnya bukan istrimu yang ditengking. Yang pula mertuamu yang kau tengking pula, bukan itu. Hai masalah, keluarlah dari pikiranku hari ini. Dalam nama Yesus aku mau bebas. Nyanyilah kau tepi laut. Tepuk-tepuk tangan. No mena Yesus, nyanyi Anda, nyanyi. Lebih bagus Anda di situ nih ditengok orang yang kayak gilanya. Lebih bagus begitu daripada Anda begini. Itu juga gila, cuman nggak ketahuan itu aja maksud saudara. Ngerti? Lebih bagus Anda nyanyi yang gila seperti dia, nggak apa-apalah. Seperti Raja Daud lah. Wah nyanyi luar biasa, sukacita dia di dalam Tuhan. Pulang dari sana nanti sampai di rumah pasti Anda udah tenang. Pasti udah terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sudah kubuang semua masalahku tadi. Amin saudara-saudara. Dilihatnya istrinya dibilang haleluya Tuhan. Oh saya. Udah tenang dia. Ditengoknya suaminya juga udah tenang. Udah dibuang ya masalah tadi. Kan seringkali begini. Memang itu ya. Laki-laki kalau ada masalah 1 ton, dia masih tenang gitu, dia masih 1 ton tuh bro. Pria gitu. Wanita baru 1 ons udah sepertinya menjerit, udah seperti panik, seperti masalahnya sudah 100 ton. Loh bagaimana begitu? Ya itulah ya namanya yang harus dihadapi. Apakah kita bilang aku gantilah istriku ini? Kau ganti pun Pak, kalau kau kawin sama perempuan sama juga kayak gitu, sama aja itu. Lebih bagus nggak usah lah, kau tahankanlah itu. Kenapa? Semua perempuan begitu, panik. Jadi nggak usah tukar tambah, nggak usah, nikmati saja.
Kalau sudah terlalu stres, berteriak. Hai masalah, keluar dalam nama Yesus. Saudara-saudara, apakah yang terjadi dengan Lazarus? Alkitab mencatat, ayat terakhir kita tutup. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Mukanya tertutup dengan kain peluh. Dan Tuhan bilang, buka kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Kenapa Tuhan bilang buka kain-kain itu? Karena orang keluar dari sana pun rupanya dia harus ditolong juga, membuka semua. Kan terikat. Kain kapannya kan itu kan berputar-putar tuh, kain kapan tuh kan terus gitu untuk ya tubuh itu zaman dulu kan begitu. Disuruh buka lah. Tidak lagi menggunakan yang namanya kematian itu, tidak lagi menggunakan yang namanya keterikatan itu. Dilepaskanlah, biarkan dia pergi. Saudara-saudara, saya hari ini ingin berdoa buat saudara dan ingin membiarkan Anda pergi hari ini. Tapi setelah dilepaskan semuanya masalah itu dalam pikiran Anda, setelah lepaskan masalah itu dalam semuanya, dalam pusing kepala Anda hari ini untuk masalah itu, Anda dibebaskan hari ini. Pulanglah dari ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa Anda ditolong Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Amin, saudara-saudaraku. Bilang kiri kanannya, pulang kita sudah terlepas kain kafan. Bilang, pulang kita terlepas kain kafan. Oke, kain kafan itu kan kain kematian, betul nggak saudara-saudara? Kalau orang mau mati yang dibeli apa? Kain kafan. Mana ada dibelinya kain pesta pulang? Enggak, kain kafan biasa memang. Zaman dulu gitu. Makanya kain kafan itu kain kematian. Itu sebabnya pada waktu kita hari-hari ini masih terus memikirkan terus perihal kematian-kematian dalam diri kita. Tidak mungkin, tidak bisa. Mana mungkin? Dengarkan saya baik-baik. Tuhan masih sanggup. Dia sanggup menolong saudara. Mari kita beri tepuk tangan pada kita. Haleluya. Dia